Podcast Habis Kerja. Bapak Robi Wirawan Aditya Tidar Pradana. Wih, gila lengkap banget. Gue mau nanya nih, sekarang lu udah jadi apa sih? Ya, belum jadi apa-apa. Gak sekarang kerja apa sih cuy? Masih gini-gini aja. Ya artinya sekarang ini lagi ada amanah juga. Jadi ya satu bukan profesional lah gitu, profesional sebagai tim hubungan industrial di salah satu perusahaan gitu. Oke. Nah, sisi lain gue juga sebagai advokat juga gitu. Advokat? Iya, advokat. Jadi ya advokat cuma sebagai titel ya aja, titel kan advokat. Gue sarjana hukum, terus ngambil ngambil sertifikasi advokat, ujian advokat gue ikutin sampai dilantik advokat. Oh, iya. Dan itu banyak sarjana hukum yang seperti itu juga gitu loh. Tapi departemennya lu HR. Iya, departemennya gue masuk dalam lingkup seperti itu. Oke, Gitu. HR. Nah, Jadi profesional lah di situ lah gitu. Profesional. Oke. HR ini gimana ya? Dibilang disuka sama orang nggak juga, dibilang dibenci sama orang nggak juga. Wah. Tapi posisi itu penting. Tapi lebih baik dibenci. Karena di satu sisi ada ya gimana ya, dia harus tetap berada di sisi dari si pemilik perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Ya, kurang lebihnya begitu gitu. Kalau yang yang tadi lu jelasin lu hubungan industrial. Iya. Nah, itu tugas tanggung jawabnya apa sih? Ya, jadi kalau hubungan industrial itu dia ada yang sifatnya itu compliance, seperti perizinan gitu loh. Kayak misalnya perizinan itu dia dalam suatu perusahaan tersebut peraturan perusahaannya ada atau enggak gitu kan. Nah, kemudian compliance yang lainnya juga ada yang namanya wajib lapor ketenagakerjaan gitu. Terus juga ada wajib lapor fasilitas penyelenggara tenaga kerja, itu juga ada gitu. Nah, kemudian juga ada juga kita mereview compliance di perusahaan itu bagaimana. Jadi contohnya ada perjanjian kerja dengan si karyawan itu seperti apa draftnya, itu biasanya dari tim IR gitu. IR itu Industrial Relation bahasa Inggrisnya dari hubungan industrial gitu. Nah, terus juga ngurusin juga yang namanya sengketa tenaga kerja. Sengketa tenaga kerja. Ya gitu. Nah, terus juga jadi elemennya itu kan ada 3, ada pekerja, pengusaha, dan juga yang satu lagi pemerintah gitu. Jadi hubungannya antara 3 elemen itu gitu. Dengan pemerintah bagaimana hubungannya? Ya ada yang namanya LKS tripartit. Jadi misalnya pemerintah butuh pengarahan, ya akhirnya melalui forum itu LKS tripartit dengan si perusahaan. Jadi dia gitu. menyampaikan apa kayak iya, banyak lah ada sirkular baru dari yang harus disampaikan ke perusahaan kepada karyawan. Betul. Dia juga penghubungnya di situ ya. Betul. Atau dia pengen kemarin tuh ada pencemaran udara gitu kan ya. Ya, pencemaran udara itu kan kaitannya si pemerintah itu kan butuh perusahaan supaya dia itu berkontribusi untuk mengurangi pencemaran udara gitu loh. Akhirnya ada himbauan dari pada saat itu wali kota, pemerintah lewat wali kota untuk menanam pohon. Terus habis itu selain penanaman pohon juga banyak hal-hal lainnya juga. Misalkan waktu itu ada penetral udara gitu loh. Itu juga termasuk di situ. Nah, itu yang disampaikan poinnya oleh pemerintah melalui forum LKS tripartit itu. Gue menarik nih, lu ngomongin tentang kontrak kerja. Iya. Nah, kontrak kerja, boleh nggak lu deskripsiin kontrak kerja kalau misalnya, karena kan udah banyak nih yang dulunya taunya cuman pegawai kontrak sama pegawai permanen. Iya. Nah, tapi begitu disodorkan kontrak, yang muncul ada PKWT, PKWTT. Waduh. Sama mungkin ada yang lainnya lagi yang mungkin nggak bisa aku sebutin, gimana? Apa ya, tuh kontrak kerja? Biar kawan-kawan kita di sini tahu tuh. PKWT itu apa sih? PKWTT itu apa? Iya. Nah, jadi ya memang kalau bagi orang-orang yang baru berkecimpung di dunia kerja, mereka fresh graduate, baru masuk ke dunia kerja, biasanya mereka tidak punya daya tawar ya gitu. Jadi ya udahlah, gue digaji berapapun gitu. Tapi ada yang berpandangan seperti itu. Ada juga yang berpandangan, wah gue lulusan ini nih. Oh sorry. Tapi rame di Twitter tuh. Tapi tidak mendiskreditkan itulah yang lulusan tersebut lah. Tapi ya yang kita dengar informasinya seperti itu. Tapi ya guys,
gua rasa itu nggak kayak gitulah gitu. Unik apa namanya ya? Cuman orang-orang tertentu aja, oknum aja, oknum. Bahasa sekarang oknum. Oknum aja. Bener, oknum. Nah, jadi kalau ngomongin yang namanya kontrak kerja, itu ada yang namanya kontrak kerja itu perjanjian kerja waktu tertentu atau kita biasa singkat sebagai PKWT. PKWT. Nah, PKWT ini kita pahami kata kunci adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jadi dibatasi oleh waktu gitu. Jadi ya itu cuma sementara gitu loh. Yang sementara itu berapa temponya? Bisa tergantung perusahaan maunya berapa lama untuk mempekerjakan tersebut. Tapi kalau sesuai regulasi yang sekarang itu maksimal 5 tahun. 5 tahun maksimal. Tapi biasanya PKWT itu dimulai dari 1 tahun ya? Ya, ada juga yang 6 bulan, ada yang juga 1 tahun gitu. Iya. Tapi itu masuk masa probation juga nggak di situ dalam 1 tahunnya? Nah, itu bedanya. Kalau PKWT itu tidak ada masa percobaan. Gitu. Lain halnya dengan PKWTT. Karena kalau PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Waktu tidak tertentu. Iya, artinya karena waktunya tidak tertentu, dia tidak dibatasi oleh waktu tuh. Nah, selama dia masih bekerja di suatu perusahaan, masih berkarya di suatu perusahaan, maka si pekerja tersebut ya masih dihitung sebagai karyawan sampai nanti dia berakhir hubungan kerjanya, entah karena resign, entah karena sebab lain gitu. Jadi kalau PKWTT itu permanen kalau bahasa. Ya, bahasa simpelnya tuh, bahasa gampangnya permanen. Nah, kalau kontrak PKWT. Betul. Nah, kalau misalkan di PKWTT itu ada masa percobaan selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Nah, walaupun biasanya sih pengusaha tuh rada kurang nih untuk percobaan selama 3 bulan ini nih gitu. Dan beberapa hal juga waktu itu pernah ikut juga di salah satu forum HR juga yang memang ini katanya mau diuji material. Nggak tahu nih sekarang udah apa belum. Jadi mau diuji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa percobaan. Karena dirasa pengusaha itu kurang nih untuk melakukan masa percobaan kepada karyawan itu selama 3 bulan gitu. Jadi mau dibuat lebih dari 3 bulan, entah 6 bulan atau 1 tahun, ya nggak tahu lah itu. Tapi belum disahkan ya? Kayaknya sih belum ada uji material ya, kayaknya belum deh, sepengetahuan gua. Selain itu ada lagi, selain PKWT, PKWTT. Nah, itu kan kalau kita berbicara tentang hubungan pekerjaan ya gitu. Kalau hubungan pekerjaan selain ada PKWT dan juga PKWTT ada yang namanya pekerja harian lepas gitu. Pekerja harian lepas. Iya, PKHL lah kita sebutnya gitu kan. Kalau PKHL itu tapi dia tidak boleh terus-menerus tuh lebih dari 21 hari itu nggak boleh gitu. Jadi dia hanya beberapa hari tertentu aja gitu. Nah, itu masih dalam kaitannya dengan hubungan kerja gitu. Jadi hubungan kerja itu ya 3 itu, PKWT, PKWTT dan harian lepas gitu. Nah, tapi kalau di luar itu ada apalagi tuh? Ada yang namanya mitra, tapi ini bukan termasuk dari bagian ketenagakerjaan. Karena kalau mitra itu ya ibaratnya kayak vendor lah gitu. Vendor. Gitu, perusahaan sama vendor nih. Jadi mitra tersebut dia dianggap sebagai vendor lah. Tapi gitu. Dia masih tanggung jawab dari vendor atau perusahaan vendor tersebut ya. Ya, tapi ada juga yang langsung banyak gitu. Bisa jadi kayak outsourcing gitu juga, ada juga kan yang memasukkan punya dia di situ. Kalau outsourcing itu masih kaitannya dengan si pemberi kerjanya itu kan dari pihak outsourcingnya. Jadi naruh tenaga kerja di situ ya hubungannya memang itu antara vendor sama perusahaan. Tapi ini masih hubungan tenaga kerja nih gitu. Nah, kalau yang namanya mitra kerja seperti contohnya Gojek. Gojek. Tuh, kalau Gojek itu kan mitra kerja tuh. Jadi dia nggak bergantung tuh sama perusahaan tersebut gitu loh. Jadinya dia mau kerja kapan aja bisa gitu kan. Sesuai kemauannya aja gitu. Yang penting ada kesepakatan sama si pemberi kerjanya. Bukan pemberi kerja kalau bahasanya. Ya sama pihak antara para pihak aja gitu. Oke. Nah, gue tarik mundur nih. Iya. Lu dulu waktu SMA jurusan? Gua SMA IPS. IPS kan? Iya. Soalnya gue pernah main ke kelas lu. Asik. Ngumpet gitu. Aduh, terus ketahuan ya. IPS. Oke. Ngambil hukum. Iya. Nah, apa yang menarik lu pengen masuk ke dunia HR? Nah ini ngomongin karir nih ya, asik nih, seru nih kalau ngomongin karir. Mundur dulu nih. Oke, kalau ngomongin karir seru nih. Jadi awal itu gua itu gabung di
apa namanya law firm. Jadi setelah gue lulus, gue gabung di law firm. Firma hukum. Iya, firma hukum itu kurang lebih itu selama 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun gue di situ, ya kan. 3 tahun di situ itu ditempa banget itu yang namanya mental gue ditempa, ilmu gue juga ditempa. Pokoknya banyak baiknya lah gitu loh. Ibaratnya tuh dijedotin sana sini ya udah siap aja gitu. Dikata-katain udah siap aja di situ. Tapi namanya butuh ilmu kan waktu itu. Ya, mau nggak mau gitu kan. Ya kita harus siap aja lah gitu. Siap salah gitu. Lu salah lu, dikatain gimana-gimana. Siap salah udah. Ya kita banyak belajar lah di situ. Nah, setelah itu gue gabung di apa namanya coba company juga kan, pengen ngerasain lah gue kerja di company kan gitu. Udah setelah gue gabung di company, habis itu di company itu gue megang legal waktu itu. Legal. Jadi gue megang legal, ya kan? Gue megang legal. Nah, atasan gue waktu itu dia itu selain jago di legal, jago juga di HR gitu. Jadi gue waktu itu lebih banyak dilibatin di HR-nya, gitu kan ya. Ayo Rob, ini PHK gue PHK dong, podcast habis kerja. Masa atau lu mau putus hubungan kerja sama atasan? Masa atasan ini PHK kan enggak, sorry. Maksudnya Rob, ini ada waktu itu baru hari pertama gue kerja hari kedua gue kerja gitu ya. Rob, ini ada kasus ya kan. Ini salah satu tenaga kerja kita diduga melakukan fraud. Buktinya ada kayak gini-gini nih gitu kan ya. Terus gimana Pak? Saya harus apa gitu? Udah temuin aja dulu. Lah Bapak kemana gitu? Saya ada urusan nih di sana di warehouse nih gitu. Oh ya udah, akhirnya kan gue temuin gitu kan. Gue temuin, gue interview segala macam. Itu gue nggak di briefing dulu tadinya tuh. Udah berbekal pengalaman gue yang di law firm aja kan. Habis itu gue interview, ternyata ini orang memang pada saat itu kompleksitasnya mudah lah, alhamdulillahnya. Jadi gua interview, ternyata dia itu memang dia fraud. Dia ngakuin kalau dia fraud. Dia ngambil ini segala macam, tapi berjanji untuk mengembalikan. Gitu. Terus, nah, kan bos gua nggak ada di situ kan. Jadi gua gimana decisionnya nih gitu. Tapi akhirnya gua improve di situ. Udahlah, ini yang jelas sudah ada pernyataan, dia mengakuin, sudah ada salahnya, ngakuin, tanda tangan di atas materai juga. Dah, nanti besoknya gua tanya bos gua gitu kan, mau kayak gimana gitu kan ya. Udah tuh, habis itu gue report ke bos gue, bos ini udah pulang orangnya, tapi gue udah bikin risalahnya gitu, udah tanda tangan juga gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Terus gimana? Ya dia ngakuin fraud. Oh ya udah, oke kalau gitu. Nanti kita bahas. Nah besoknya gue ketemu juga sama bos gue. Bos gue bilang, wah ini udah fix fraud ini gitu kan. Udah diudahin aja gitu loh. Wah, gue pikir ini baru gua gua baru gabung di company. Berarti minggu pertama gua belum nyampe seminggu malah udah disuruh mencat orang. Gokil nggak itu? Tapi akhirnya gue bilang gini aja, win solution aja sama orangnya kan gitu kan. Mas, ini daripada nanti kita berlanjut terus nama Mas juga kan nggak baik gitu. Dan Mas mendingan ini aja, ngundurin diri aja gitu kan, daripada nanti urusannya bakal jadi panjang gitu. Tujuh kan kita win-win solution aja. Atau juga perusahaan juga sudah mengakui dan juga Mas juga mau mengembalikan. Ya udah ya gitu. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Udah akhirnya kan selesai win-win solution gitu. Ya mungkin dari situ tuh. Dari situ. Ya dari situ akhirnya seterusnya lebih banyak untuk nanganin kasus-kasus HR-nya gitu. Jadi perjalanan panjangnya gitu. Jadi memang gue juga passionnya tuh kalau lawyer ya gue lawyer litigasi gitu loh. Jadi untuk urusan sidang, urusan penyelesaian sengketa itu memang emang basically-nya lu dari sana. Ya gue lebih minat ke situ gitu loh. Cuman gini, yang menarik nih ya, di hukum lu juga ketemu banyak orang. Dimana ya pentingnya seni HR itu. Nah, di sisi lain ada lagi bidang lain nih, psikolog. Nah, mungkin dari lu sendiri nih, dari rekan-rekan lu yang pernah lu ketemu di tempat kerja sebelumnya, menurut lu dan sudut pandang lu sendiri aja deh. Menurut lu posisi HR itu cocoknya psikolog apa hukum sih? Oh gitu. Oke. Nah,
Paham. Jadi gini, kalau misalkan sudut pandangnya apakah lebih baik psikolog atau hukum, gue nggak bisa bilang mana yang lebih baik, nggak bisa gitu. Karena sebetulnya dalam suatu pekerjaan itu terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Jadi ilmu hukumnya juga masuk, ilmu psikologinya juga masuk, ilmu politiknya juga bisa masuk loh gitu kan. Gimana kita lobby-lobby segala macam gitu. Ilmu komunikasinya apalagi gitu. Nah, jadi memang disiplin ilmunya itu banyak dan yang mana yang lebih bagus nggak bisa ditentukan salah satu mana gitu. Tapi ya memang menguasai banyak ilmu itu ya itu lebih baik gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan dari sisi psikologinya seperti apa, dari sisi legalnya seperti apa, komunikasinya juga bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ilmu hukum lah karena ilmu hukum kan bagus ini. Ya, gue sebagai sarjana hukum kayak gitu juga nggak sepakat juga kayak gitu. Karena walaupun basically-nya mereka sama semua juga sekali lagi experience jam terbang pun juga mempengaruhi bagaimana jadinya orang tersebut. Bener, mantap nih kawan gue. Tapi lu termasuk dari kawan-kawan gua yang sangat sedikit yang memiliki titel terpanjang. Karena apa mungkin wejangan dari orang tua dulu ya kan. Kalau nama kamu satu kata, dua kata, sebisa mungkin titel lu lebih panjang dari nama lu ya kan? Jadi tapi udah kepanjangan nama gue sendiri udah panjang ya. Nah, ada CHRP, CIRP kalau nggak salah ya. CHRP, CIRP. Jadi menurut lu kenapa untuk di posisi HR sertifikat itu dibutuhin nggak sih? Jadi kalau misalkan sertifikasi itu dari pemerintah pun juga ada lembaga BNSP, Badan Nasional Sertifikasi yang khusus untuk HR juga gitu loh. Nah, jadi memang di posisi HR ya secara secara kematangan biasanya bisa diperoleh ya kita tiap hari ngerjain HR juga tanpa sertifikasi bisa kok. Bisa kok sebetulnya. Nah, tapi di sisi lain untuk yang BNSP sendiri pemerintah itu sekarang ada surat edarannya tuh. Jadi surat edaran itu bilang kalau misalkan untuk posisi HR itu diperlukan sertifikasi keahlian. Misalkan untuk posisi staf hubungan industrial, supervisor, sampai asmen level manager pun itu juga ada gitu loh. Jadi memang ya kalau itu biasanya kan itu sebagai sertifikat lah pegangan kita untuk buktiin bahwa kita kompeten. Iya, karena biar gimana kita mungkin punya kemampuan, punya skill, tapi validasinya adalah sertifikat tersebut. Iya, bisa begitu ya. Nah, kalau menurut lo, kalau ketika ada rekan-rekan kita nih pengen jadi HR, sertifikat yang bisa menunjang jabatan dia ataupun posisi dia itu apa sih yang bisa sebagai validasi kalau dia itu emang HR yang kompeten? Nah, kalau gue kan di HR ini kan sub bidangnya kan hubungan industrial gitu ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi yang lainnya juga itu banyak yang mesti dipelajarin gitu loh, kayak organization development, ada learning and knowledge juga, terus remunerasi manajemen juga, itu banyak juga gitu yang perlu dipelajarin. Jadi ada kalau kita mau belajar HR ya belajar HR itu memang paling bagus di HR generalis. Jadi HR generalis itu ngurusin semuanya gitu loh. Jadi ngurusin semuanya, entah itu di organization development-nya, kemudian di pembayaran gaji tuh ya, payroll tuh, remunerasi manajemen, kemudian IR-nya juga, industrialisnya juga, itu baiknya generalis HR. Baiknya generalis gitu. Baru nanti ketika sudah sudah oke, ya silakan mau dilanjut generalisnya atau nanti pilih sub bidangnya. Jadi bisa kemana-mana kalau udah di generalis itu. Iya sih. Gitu. Kalau gua kan dari advokat, passion gue litigasi gitu ya udah gabungnya ke IR. Walaupun sebenarnya bisa juga gua ke sana. Nah, makanya gua ngambil sertifikasi CHRP, Certificate Human Resource, karena gue juga pengen tahu loh sisi secara helikopter view-nya HR itu seperti apa gitu. Pandang yang lebih luas. Nah, gue mau nanya nih. Kalau boleh lu spill nggak? Kalau lu bisa saranin juga, kalau buat ngambil CHRP, point of view lu aja, kan pendapat pribadi tuh nggak ada salah dong. Nah, lu
nyaraninnya ngambil di mana sih? Dan biayanya berapa? Sama berapa lama sih belajarnya? Oke, ya. Jadi kalau CHRP itu banyak sih sebenarnya sekarang lembaga-lembaga itu yang ngadain dari yang mahal sampai yang murah itu ada. Banyak. Cuma kalau misalkan gua dulu itu gua ngambil di Atmajaya. Atmajaya. Iya, jadi certification human research profesional itu di Unika Atmajaya. Waktu itu tahun 2021 tuh gua ambil itu biayanya sekitar 10 lah. 10 juta lumayan. Iya. Tapi ya biar gimana jadi pegangan. Tapi worth it banget gitu menurut gua. Karena berapa lama pelatihan? Sorry. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya, dan itu pun juga ada tesnya. Jadi nggak cuma kita dengerin materi aja gitu kan. Ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, udah selesai gitu, udah. Kita juga ada mid testnya, terus habis itu ada kalau nggak salah ya mid test ada apa nggak tuh gue juga lupa tuh. Tapi yang jelas ada tesnya, bahkan sampai terakhir itu juga final ada test. yang namanya bikin makalah gue. Jadi bikin makalah, ada ngegrup gitu, gue ngambil tentang apa ya, tentang industry relation waktu itu ya kan. Ya udah tuh gue pelajarin, bikin makalah sampai gue selesaiin presentasi. Ada juga ibaratnya pembimbingnya. Pembimbingnya juga ada. Dia pembimbing. Apa jangan-jangan D2 bukan itu? Apa D1 gitu bukan ya? Iya, tapi memang di Atmajaya itu udah terkenal lah. Jadi se-Indonesia itu yang terkenal di Atmajaya. Dia waktu itu dia online, dia offline karena Covid dia akhirnya mengadopsi online gitu. Nah, di online ini yang gue ikut gitu. Itu banyak banget pengajarnya. Yang gue tahu itu ada Pak Bambang tuh, dia kayak direkturnya deh kalau nggak salah. Terus habis itu ada Pak Willy Varianto, itu doktor di bidang hubungan industrial tuh, itu lebih keren lagi. Nah itu yang pengajar tutor gue waktu kemarin itu. CHRP itu human resource ya kan? Iya. Profesional. Betul. Kalau CIRP? CIRP itu spesifiknya dari industrial human resource. Jadi dia certificate Industrial Relation Profesional gitu. Nah CIRP lu ngambil tempat yang sama? Enggak, beda gitu. Oh beda lagi? Beda lagi. Ya karena kalau CIRP kan khusus untuk spesialis untuk yang, lah. Kalau CIRP hanya untuk yang human resource-nya aja. Jadi generalis tuh dia. Generalis. Nah kalau yang CIRP itu ya dia lebih ke spesifik tuh, dia lebih spesialisnya gitu. Nah gua ambil itu di tempat yang berbeda, cuma untuk mengasah aja ini seperti apa sih nih gitu loh, kemajuan tentang hubungan industrial saat ini seperti apa. Gitu brother. Nah itu berapa lama trainingnya? Kalau CRP nggak lama kok, nggak lama. Cuman gue mau ngebahas tentang sudut pandang dari HR dan seorang pegawai budak korporat nih ya. Oh boleh, monggo. Nah, unek-unek seorang budak korporat. Oke. Pertama, mereka pasti akan ini dulu deh, fresh graduate mau ngelamar dulu deh. Iya. Mau ngelamar, lu kalau sebagai HR lu ngeliat dari mananya sih? Fresh graduate loh, non pengalaman. Iya, paling ya ada organisasi dan lain-lain. Nah kalau dari sudut pandang HR buat kawan-kawan nih baru lulus, nggak ada pengalaman, HR ngeliatnya dari mana sih? Kalau biasanya gini, dari interview itu lebih enak untuk menilai seseorang. Jadi orang itu bagaimana nih dari gesturnya, dari cara dia berbicara gitu kan. Nah, jadi orang HR itu banyak yang bisa baca orang gitu. Sekali ngomong aja gini bisa kelihatan gitu kan. Wih, kayak itu ya. kayak hipnotis ya, enggak lah gitu. Ya, itu lebih efektif ketika ketemu langsung, ngobrol gitu dengan interviewer gitu. Jadi kita bisa mengetahui kepribadiannya seperti apa. Apalagi yang kalau gue kan di industry relation ya. Kalau itu ada namanya tim rekrutmen. Nah, tim rekrutmen itu yang dia itu karena udah banyak pengalamannya, senior, ya udah sering lah ketemu sama orang-orang itu, dia lebih mudah untuk memvalidasi orang tersebut seperti apa gitu loh. Apalagi ditambah banyak yang orang rekrutmen itu biasanya lulusan psikologi. Betul. Gitu. Jadi ya udah katam banget gitu loh. Orang baru masuk, habis itu dia di interview kan gitu. Jadi bisa kelihatan, oh orangnya kayak gini.
orang kayak gini. Nah terus juga selain itu kan ada yang namanya alat tes juga. Jadi jadi dites dia, ada yang namanya psikotes, betul. Jadi psikotes dia secara kepribadian itu bagaimana sih? Ganda gitu. apa enggak? Gitu. Kira-kira relevan. Wah kalau ganda, LL dong, LL. Nah, kalau kepribadian psikotes. Iya. Psikotes, lu boleh jelasin ke gue nggak? Misalnya kayak misalnya yang angka-angka pindah, cara ngakalin grafiknya seperti apa? Wah, gokil ini. Nah, itu jujur karena itu bukan bidang gua nggak berani jawab. Takutnya salah, nanti diprotes nih sama orang-orang rekrutmen gitu. Iya, nanti kayaknya gue butuh HR recruitment. Kalau ada HR recruitment yang mau kesini, silakan. Ya, itu cocok. Nanti gue rekomen deh orangnya deh. Siap. Ada di sini juga. Jadi paling pertama dia screening. Jadi bagian rekrutmen itu dia screening dari CV dulu. Iya, betul. Habis itu nanti dia pas interviewnya itu yang lebih banyak sebagai validasi untuk masuk sesuai apa enggak. Jadi stepnya kan biasanya screening CV, psikotes, kemudian interview. Atau biasanya juga ya mau entah dia dibalik interview HR dulu baru psikotes biasanya gitu. Jadi setelah psikotes oke, interview rekrutmen oke, lanjut ke user gitu. Makanya gue udah banyak sih. Udah sering ya. Ya sama, gue juga. Kadang-kadang gue juga suka iseng gue nyoba-nyoba gimana sih kebutuhannya sama market sekarang ini kayak gimana gitu. Apa ngetes HR orang lain ya? Perusahaan lain. Kagak lah, kurang kerjaan itu. Nah, tapi kalau misalnya di elu, berarti lu lebih ke legalitasnya juga, terus bagaimana aspirasi karena lu 3 unsur yang tadi. Jadi kayak lu juga penengah dengan serikat buruh gitu ya. Betul. Berarti. Betul. Nah, kalau menurut lu sebuah perusahaan nih, kita baik case aja nih. Sebuah perusahaan dia sebenarnya masih baru berdiri beberapa tahun, terus karyawan pengennya tuh tiap tahun naik gaji. Wow, oke. Nah, sebenarnya gimana sih kebijakan sebenarnya itu? Kalau yang gue tahu sih Depnaker itu menentukan emang ada kenaikan gaji tiap tahunnya kan ya? Ada struktur dan skala upah dan yang memang ya itu kalau bisa dilakukan ya itu lebih baik. Tapi kan bisa juga dievaluasi dulu apakah keadaan perusahaannya itu menyanggupi atau tidak untuk kenaikan gaji gitu. Tapi memang kalau kenaikan gaji dari pemerintah itu dia ya mengacu pada upah minimumnya. Kalau upah minimumnya itu tiap tahun itu kan pasti naik gitu. Jadi tahun 2023 sama 2024 kan beda tuh upah minimum Jakarta sama tahun lalu, tahun sekarang itu kan beda gitu. Ya kalau gue dulu masih berapa upah minimum gue baru keluar UMP, kuliah, terus lulus masuk di law firm itu, waduh, ya lumayan lah gitu. Hal terberat yang pernah lu hadapin ketika berada di posisi itu, HR? Ya waktu itu apa ya? Ya kita dituduh nggak netral aja sih sebetulnya gitu. Itu kayak sering deh. Soalnya gimana ya? Di satu sisi lu juga pegawai, bener. Di sisi lain lu juga ngerokok bareng mereka istilahnya ya. Iya benar. Makan siang bareng dengan mereka. Bener ya. Jadi memang banyak yang ya mengira. Hati ngomong sama dia. Hati-hati jaga omongan kalau sama dia. Bener. Podcast Habis Kerja.